Orang dengan bipolar tidak setiap hari dia mengalami gejala atau fase itu. Iya. Itu hanya periode tertentu dan kebanyakannya adalah fase normal dalam hidup. Iya, label yang diberikan ketika gejalanya muncul. Ada nggak kesamaannya atau mungkin kecenderungannya orang dengan fase tertentu, jadi akhirnya dia membenarkan bahwa ini yang gue lakukan menipunya adalah karena gue gangguan? Harusnya sih enggak ya Kak. Kalau Iya. soalnya kalau penipuan itu kan terstruktur ya. Kalau aku seringnya gini kalau ditipunya, mereka mengadakan penggalangan dana, tribute to bipolar ke Indonesia. Iya. Tapi terus kita disuruh posting bahwa ada penyerahan uangnya dan segala Iya. macam. Tapi uangnya nggak pernah Nggak ada. dipakai. Jangan ada orang yang menggunakan bipolar disorder terutama untuk alasan melakukan kriminal. Tapi pengacara kemarin bilang katanya dia bipolar akut tingkat tinggi. Dan lo bipolar ke Indonesia protes kan di situ kan? Dan meresahkan kan? Iya. Kenapa protes? Lucu ya, karena memang itu kan tidak ada dalam panduan diagnosa. Iya. Ya, Di bahasa medis nggak ada tuh bipolar akut tingkat tinggi ya? tidak ada. 3, 2, 1, close the gorden. Oke, di samping saya ada Mbak Igi Ya. dari Bipolar Care Indonesia. Halo Kak Oke. Ia, salam kenal. Siap. Bipolar Care ini berarti komunitas atau Kita komunitas tadinya Kak. Iya. Tahun 2019 kita berubah menjadi yayasan. Oke, jadi yayasan. Ya. Oke, artinya ini adalah yayasan yang mengakomodir atau Kita sebenarnya Iya. menyebutkan diri kami Iya. sebagai komunitas pendukung bagi orang dengan bipolar dan caregivernya. Oke. Nah, ini yang menarik adalah beberapa waktu terakhir Instagram Bipolar Care Indonesia sering memposting dan ini akhirnya dihubung-hubungkan dan berhubungan dengan kasus MZ sekarang. Oke, kita lihat dulu ya postingannya ya. Ya. Oke. Yang pertama, saya juga sempat diprotes dulu karena ada thumbnailnya yang seolah-olah clickbait, tapi saya akuin. Dalam arti kata saya minta maaf juga pada saat itu. Ya. Kalau ini cenderung jadi provokatif, saya minta maaf juga karena saya saat itu sedang di Bali, nggak tahu nih proses thumbnailnya bagaimana, tapi saya langsung atas nama channel saya rubah langsung dan masalah beres. Oke, mental illness bukan alasan untuk membenarkan perilaku yang bermasalah. Mental illness tidak bisa menghindarkan kita dari konsekuensi dari setiap tindakan yang kita lakukan. Adalah benar mekanisme coping untuk mental illness itu sulit. Coping itu apa? Coping itu cope bahasa ya cara mengatasi kalau bahasa Indonesia. Oke. Cuma kalau di bahasa Indonesia kan jadi susah Kak. Oke, ngerti. Tetapi mental illness yang tidak terkontrol seperti depresi, kecemasan, gangguan bipolar, dan penyakit lainnya memang bisa menyebabkan kita melakukan hal yang tidak sesuai dengan nilai atau karakter kita yang sebenarnya. Namun, semua perilaku memiliki konsekuensi terutama pada orang lain. Penyakit mental tidak membuat perilaku bermasalah, kamu dapat dimaafkan. Jadi penyakit mental bukan jadi alasan orang buat melakukan kesalahan dan tidak gimana? Tidak boleh menjadi excuse terhadap Excuse bahwa apapun. oke dia melakukan kesalahan, gue sakit mental nih, nggak boleh Iya. kan? Iya. Oke, orang yang memiliki isu kesehatan mental akan terus-menerus dicap sebagai seorang yang berbahaya, memiliki emosi yang tidak stabil dan sering menimbulkan kekacauan. Kita harus melawan stigma ini. Berarti yang melawan stigmanya adalah kita sendiri. Yang Harus orang dari kita. Kita Iya, harus iya. membuktikan bahwa kita ini bisa mempunyai mental yang stabil, kita Iya. juga bisa produktif, kita bisa Oke. berprestasi dan sebagainya. Dan itu contohnya udah banyak Kak. Oke, udah contohnya banyak orang yang berprestasi. Siapa aja sih orang-orang bipolar dengan bipolar yang berprestasi? Benar nggak saya nyebutnya? Orang dengan bipolar. Benar. Betul ya? Betul. Betul ya? Iya, Betul. iya. Gimana? Banyak Kak. Tapi Iya. ada beberapa yang banyak Kak. Ada yang di luar negeri, jadi profesor, jadi Iya. dokter. Iya. Tapi kalau yang public figure kan ada Caca, Marsyanda, iya. ada siapa lagi ya? Aku tahunya Marsyanda Di aja. Amerika, di luar negeri juga Ada banyak. Demi Lovato, Selena Gomez, yes. ada Catherine Zeta-Jones. Oke, Catherine Zeta-Jones juga dengan Iya. bipolar juga. Iya. Dan ini mereka berprestasi ya. Iya, Nah, pertanyaan saya adalah, sekarang kan kasus MZ yang merebak ini adalah orang mengait-ngaitkan dengan seolah-olah nih, jadi pemberitaannya asumsinya adalah dia menggunakan bipolar ini sebagai alasan atau pembenaran atau dia lari dari masalah ini. Nah, pertanyaan saya nih, saya kan orang awam ya. Kalau
menipu atau tindakan kriminal dalam khususnya penipuan, itu berhubungan nggak sih orang bisa, karena gue bipolar nih gitu. Ada hubungannya apa nggak sih? Coba, gue penasaran nih. Tidak ada hubungannya, Kak. Nggak ada hubungannya? Ya. Emang terangin, bipolar itu sebetulnya gimana sih? Bipolar itu kan jadi ada 3 tipe ya, Kak, yang sering Iya. disebutkan. Ada bipolar tipe 1, bipolar tipe 2, sama siklotimik. Oh, ada lagi siklotimik. Ya, Oke, apa bipolar siklotimia. tipe 1 dulu? Tipe 1 itu biasanya dia mania dan depresi, diselingi fase normal. Oke, mania dan depresi. Mania berarti apa? Kayak euforia Yang- berlebihan? Betul, gembira berlebihan, euforia berlebihan, grandiosity. Grandiosity adalah? Eh, ketika seorang itu merasa dia paling benar, dia merasa punya power Superior. superior. Oke. Ya, bisa Iya. disebut begitu. Hmm. Lalu depresi, ya mungkin orang sudah lebih banyak tahu ya. Oke. Paling parah itu adalah sampai ada keinginan untuk mengakhiri hidup gitu. Oh itu bipolar seperti itu? Ya. Itu yang tipe 1 ya? Itu tipe 1. Tipe 1. Jadi ada yang mania tadi yang euforia berlebihan, Gembira berlebihan. happy berlebihan, ada justru depresi dia down gitu Down, kan, ya. atau yang sampai keinginan untuk mengakhiri hidupnya. Ya. Itu bisa jadi satu apa masing-masing punya tipe? Ya tipe 1 ada yang mania, ada yang depresi, apa bisa satu orang tuh mengalami tiga-tiganya? Gini Kak, jadi Iya. kita mulai dari pengertian bipolar disorder itu sendiri Oke, kali ya. itu penting. Yes. Jadi bipolar disorder itu simply gangguan mood Kak sebenarnya. Gangguan mood, oke. Iya. Yang ditandai dengan perubahan mood yang ekstrim. Ekstrim tuh artinya? Ekstrim itu artinya tadinya tiba-tiba dia gembira, bisa jadi sedih. Tapi kan itu wajar ya dialami oleh Setiap orang? Setiap orang. Oke, jadi belum tentu semua orang yang mengalami itu adalah bipolar kan? Kalau bipolar itu periodik Kak. Oke. Periodik Iya. dan bisa tanpa trigger. Oke, ngerti. Kalau orang normal kan kadang ada triggernya ya. Iya. Lagi happy tiba-tiba dengar berita sedih ya bisa sedih. Iya. Ada triggernya. Kalau ini tidak ada trigger, Tidak ada trigger. tidak ada penyebab, Tidak ada penyebab. tiba-tiba bisa sedih, tiba-tiba bisa Iya, gembira, bisa marah gitu. iya. Karena ada faktor neurotiknya Kak. Neurotik, oke. Saraf. Neurotik itu ada. Neurotransmitter gitu. Jadi Oke. kita kan punya neurotransmitter tuh Kak, dopamin, serotonin, adrenalin. Oke, adrenalin saya tahu. Ya. Oke. Nah, dopamin itu yang untuk kebahagiaan. Iya. Terus serotonin tuh untuk yang passionate. Ngerti. Nah, itu. Nah, Oke. biasanya mereka itu terganggu itu tuh. Itunya. ya. Reseptornya yang apa ya? Ini mestinya dokter yang jelasin sih ya, Oke. reseptornya itu. Bahasa awamnya adalah apa? Jadi ada pembawa neurotransmitternya itu, dia itu tidak bekerja dengan baik begitu. Oke, itu bawaan lahir atau genetik atau akibat benturan? Sebenarnya belum ditemukan secara pasti penyebab bipolar disorder, tapi yang sering disebutkan adalah genetik, trauma kepala, Oke. kemudian ada faktor neurotik yang tadi itu, Oke. yang ketidakseimbangan jadi hormon imbalance, ketidakseimbangan Oke. senyawa kimia di otak. Oke. Kemudian ada faktor psikososial, misalnya bullying. Bullying. Oh, jadi itu bisa terjadi karena unsur psikologis juga. Iya. Seiring berkembangnya waktu. Iya, Jadi misalnya waktu kecil dia dibully, Iya. itu baru muncul gara-gara di-trigger oleh itu. iya kalau dia tidak bisa mengatasi Kak. Oh, kalau dia tidak bisa mengatasi. Iya. Oke, ini penting banget nih jelasin nih ibu-ibu di rumah semua, bapak-bapak semua kan. Oke, artinya itu adalah bipolar disorder. Oke. Artinya kalau orang bipolar tuh itu terjadi selalu setiap saat atau cuman kadang-kadang doang. Jadi begini. Kayak maaf, Mbak Izzy ini berarti orang dengan bipolar. Iya, betul. Oke. Aku didiagnosa tahun 2013. 2013. Ya. Berarti pernah tiba-tiba sedih? Iya lah Kak, Pernah tiba-tiba marah? pernah Kak. Tapi tidak selalu kan? Tidak dong. Tidak setiap hari bipolar itu. Kalau gini, orang yang didiagnosis dengan bipolar tidak setiap hari berarti dia bipolar kan? Tidak, karena tidak mendeskripsikan bahwa
orang dengan bipolar itu udah pasti marah-marah terus. Iya, dan sedih belum terus. tentu setiap hari muncul berarti ya? Iya, karena kan diselingi fase normal, Kak. Oke, fase normal tuh bisa berapa lama? Saat dia gejala sama fase normal bisa berapa banding berapa? Misalnya normalnya berapa hari, terus baru muncul itu? Rata-rata atau average? Itu tergantung perjalanan penyakitnya, Kak. Tapi kalau untuk didiagnosa bipolar itu biasanya harus ada depresi minimal 2 minggu atau lebih. Oke. Mania itu seminggu atau lebih. Kegembiraan berlebihan, oke. Ya, hipomania itu yang lebih ringan. Ini biasanya bipolar tipe 2, Kak. Jadi itu beberapa hari sampai seminggu atau lebih. Baru dia bisa didiagnosis atau dimasukkan dalam kategori bipolar disorder. Gitu. Oke. Seseorang terdiagnosa bipolar tuh bisa nggak dia self diagnosis kayak gue bipolar nih? Sepertinya banyak sekali yang melakukan itu, Kak. Jadi yang mengatakan dirinya gue bipolar gitu? Iya, dan bukan saja fenomena self diagnosis, tapi mereka bisa cuma konsultasi ke apa sih, Kak, kalau misalnya yang itu online itu konsultasi online itu. Konsultasi online, iya. Iya, nggak boleh sebut merek ya. Iya. Ya itu. Oke, ya. Misalnya mereka satu kali konsultasi aja mereka udah bisa bilang bipolar, yang terus coming out, di-put di bio Instagramnya kayak gitu. Oh gitu, lewat konsultasi online, telepon atau online? Iya. Ada sekarang didiagnosis bipolar oleh orang yang di sananya, ahlinya gitu? Mereka sih oleh konsultannya gitu, oleh konsultannya. Iya. Padahal kan nggak semudah itu kan? Seharusnya sih, Kak. Seharusnya tidak semudah itu, tapi mungkin kan kita tidak tahu ya, Kak. Mungkin si profesional ini yang di aplikasi itu menganggap bahwa riwayat atau diagnosa simptom-simptom yang dia ceritakan itu sudah mengarah ke sana. Nah, Mbah Google berarti. Iya. Oke, saya tanya, pengalaman pribadi aja. Izzy didiagnosis bipolar setelah berapa kali sesi? Langsung nggak datang langsung bipolar? Enggak. Berapa kali? Berapa ya? Kan aku jadi pergi ke dokter pertama, didiagnosanya depresi. Pergi ke dokter kedua masih depresi. Lalu baru pertemuan ketiga kalau nggak salah baru didiagnosa bipolar, karena waktu itu aku mulai cerita tuh ada gejala-gejala hipomaniknya gitu. Hipomanik itu seperti apa kamu dulu ngalamin ini? Impulsif sih, Kak, kayak belanja berlebihan. Belanja berlebihan? Belanja shopping gitu loh, Kak, shopping, tapi yang kadang-kadang barang nggak penting. Barang nggak penting. Aku dulu kayak misalnya contohnya aku tuh punya bretel gitu yang kayak mau dipakai kemana ini bretel gitu. Beli aja gitu. Beli aja. Oh itu ya gitu, itu salah satu ciri-cirinya itu hipomania ya. Iya. Ini Astrid suka beli belanja nggak penting tuh dia. Iya. Oke, terus abis itu kamu sering, tapi yang kamu belanjain uang sendiri kan? Uang sendiri. Bukan dong. Uang orang dipakai buat belanja, bukan nipu orang. Tapi uangnya habis, Kak, jadinya. Ya, uang habis. Oh jadi itu salah satu gejalanya adalah menghabis-habiskan uang, menghabur-habur uang. Betul. Itu gejalanya. Iya. Oke. Makanya harus di-treat, Kak. Di-treat. Dan akhirnya ke dokter keberapa kali akhirnya kamu didiagnosis bipolar? Ke dokter yang kedua, tapi setelah pertemuan lupa deh, kedua atau ketiga gitu. Ketiga atau keempat lupa deh, Kak, pokoknya. Tapi itu butuh assessment juga, Kak. Termasuk kalau aku memang tidak dites kepala dan sebagainya gitu ya. Karena aku kan sudah ada tuh riwayatnya. Kalau aku kan memang dari benturan kepala. Oh, sempat ada trauma kepala? Iya, trauma kepala. Ada trauma kepala, itu udah ada medical recordnya gitu. Oke, habis itu dikasih obat? Iya. Setiap hari? Iya, farmakoterapi. Nah, kalau dikasih obat orang dengan bipolar tuh artinya apa? Dia bisa mengatasi itu dengan obat? Harusnya terkontrol, Kak.
Oke, kalau orang udah minum obat itu artinya seharusnya terkontrol ya? Terkontrol. Oke, ini sekarang kita udah mengerti nih. Tadi fase 1. Kalau yang fase 2, kamu fase berapa? Aku tipe 2 ya, Tipe 2 apa? yang hipomania dan depresi. Oh itu. Kalau yang pertama tadi kan yang mania, Dan terus depresi. depresi gitu ya. Kalau Kalau kamu hipomania itu sama seperti mania, tapi lebih ringan. lebih ringan. Oke. Nah, tapi kita juga mau ngomong nih, kalau orang dengan bipolar fase 1 atau fase 2 gitu ya, tipe 1, tipe 2 gitu. Ada nggak yang justru dia ada positif dalam arti kata, itu justru ada benefitnya gitu? Atau mungkin diberikan kelebihan apa dengan orang dengan bipolar itu apa? Dia lebih apa kah? Lebih aktif kah? Atau bukti lebih kreatif atau gimana? Iya. Kalau misalnya tidak full blown mania ya Kak. Nah, Heeh. apa tuh full blown mania? Mania penuh gitu loh. Oke. Itu Kalau- biasanya akan kenapa? Aku kasih contoh ya Kak. Contoh. Misalnya ini lucu sih. Jadi ada seseorang member, jadi member waktu itu konsultasi sama aku. Terus dia bilang, dia cerita lagi fase mania. Lalu dia pergi tuh Kak ke apotik. Oke. Ke apotik. Terus dia belanja. Dia nggak punya uang sama sekali Kak. Oke. Dia belanja, ambil. Terus dia pergi ke kasir. Oh, dia nggak punya uang. Dia nggak punya uang. Oke. Ya terus? Terus dia nggak punya uang. Terus dia pergi ke kasir. Terus dia bilang, Kak, aku boleh ya membayar ini dengan kebaikan hati aku. Oh, dia ngomong gitu? Ya, Oke, terus? tapi kakak di situ bisa menyimpulkan nggak sih? Bisa aja kan dia mencuri Kak. Iya, bisa aja dia nyuri, bisa aja dia nyolong, bener gak? Tapi dia enggak, dia ngomong, gue ngambil barang ini, bawa ke kasir, gue gak ada uang bayar dengan kebaikan gitu. Iya. Padahal bisa aja dia nyolong langsung diem-diem kan? Iya, Tapi dia tidak lakukan itu. dia tidak lakukan itu. Itu lucu sih, ketika aku, sorry ya, aku ketawain, kok lucu banget sih cerita kamu. Itu inget Kak biasanya dia kalau mania. Tapi in the meantime, ketika dia saat mengalami mania, dia menganggap itu benar. Bahwa dia adalah orang baik dan dia berhak untuk mendapatkan barang itu. Oh gitu? Iya. Oke, dan artinya ibaratnya dia tidak mencuri walaupun sebetulnya dia bisa melakukan itu. Kalau misalnya dia sadar. Iya, nah sekarang intinya kita balik lagi ke kasus ini nih. Iya kan, ini kan jadi orang menghubungkan, ada banyak hashtag sekarang, hashtag bipolar nggak nipu gitu. Iya, Nah menurut kamu orang dengan bipolar dengan orang yang menipu itu dua kotak yang berbeda atau? Tentu iyalah Kak. Coba, tapi ada nggak kesamaannya atau mungkin kecenderungannya orang dengan fase tertentu jadi akhirnya dia membenarkan bahwa ini yang gue lakukan menipunya adalah karena gue gangguan gitu? Harusnya sih enggak ya Kak. Kalau soalnya kalau penipuan itu kan terstruktur ya. Oh sangat, ini sangat struktur. Dia dengan bujuk rayu, dengan caranya berencana, dia habis itu juga caranya pas ketahuan dia nyeting-nyeting strategi-strategi ngulur-ngulur waktu, memasukkan bukti transfer gitu kan. Betul. Nah, kalau aku seringnya gini kalau ditipunya Kak. Iya. Jadi kan aku punya Yayasan Bipolar Care Indonesia. Iya. Nah, ada dari IO ya, IO apa mau mengadakan event, nanti mereka mengadakan penggalangan dana tribute to Bipolar Care Indonesia. Uangnya nanti akan diserahkan ke kami gitu. Tapi terus kita disuruh posting bahwa ada penyerahan uangnya dan segala macam, tapi uangnya nggak ada. Itu kan nipu secara sadar berarti ya, dan terstruktur ya. Nah sekarang tanggapan Igi nih. Jadi gimana nih? Sekarang kan akhirnya rame nih, gitu kan? Kebetulan orang yang sekarang lagi melakukan tindakan penipuan ini, kebetulan katanya dia bipolar. Jadi sekarang orang jadi menghubung-hubungkan. Ada yang bilang, wah ini alasan doang. Walaupun bisa jadi emang dia dengan bipolar, kita bisa belum tentu kan? Iya. Belum tentu itu bohong gitu kan? Iya betul. Bisa jadi emang bipolar. Tapi ini bisa dihubungkan nggak? Maksudnya apa bilang? Jadi bisa nggak bilang dia dibenarkan nih karena gue bipolar gitu? Waduh, kalau lo ngikutin kan kasus ini kan? tahu karena memang kita di tag sih soalnya, makanya kita ikutin. Jadi kalau misalnya bipolar dijadikan excuse untuk menipu, ya tidak benar Kak, kayak itu. Oke.
Enggak. Jadi itu masuknya ke stigma, Kak. Kita banyak dapat DM Iya. yang tolong dong, Kak, apa namanya, makanya Bipolar Care Indonesia itu bikin story-story seperti itu, edukasi-edukasi Iya, seperti edukasi itu, penting, ya. supaya jangan ada orang yang menggunakan bipolar disorder terutama untuk alasan melakukan tindakan kriminal. Betul sekali. Jadi ini udah meresahkan jadi ya dengan dari komunitas gitu ya. Iya. Oke. Dan ini perlu ditegaskan lagi, artinya orang dengan bipolar itu tidak setiap hari dia bipolar kan? Enggak dong. Iya, itu hanya apa tadi namanya fase hanya tertentu apa namanya? Waktu tertentu tuh? Periodik doang. Iya. Nah, artinya berarti kalau misalnya oke, mungkin saja Mbak M ini bipolar. Ya, kita bilang kita bisa andai kata gitu kan. Ya. Tapi waktu saat dia menipu saya, menipu korban-korban lain, berarti kan bukan berarti dia tiap hari bipolar kan? Bisa. Orang bipolar juga bisa sehari-harinya, maksudnya gini, mayoritas waktu dalam hidupnya juga bisa dalam keadaan yang sadarnya kan? Iya dong, Kak. Iya kan? Kalau menipu itu kan harus dalam keadaan sadar, Ya nggak apalagi mungkin. terstruktur. Kalau menipu nggak sadar kan gini dong. Serahkan uang gitu kan. Ya. Atau yang kayak tadi itu, Kak. Iya. Ya, yang teman aku yang mania itu. Oke. Tapi intinya kan dia tidak, orang bipolar tidak setiap hari, itu hanya periode tertentu doang kan. Iya. Ada fase normalnya dalam hidup dia normal. Jadi kalau misalnya andai kata memang benar Mbak M ini bipolar gitu kan. Berarti pas saat lo nipu gua, lo sadar. Nipu yang lain sadar dan ini terstruktur. Iya. Caranya, bujuk rayunya, ngejernya, ya kan. Dan uangnya banyak. Kalau andai kata nggak sadar, uangnya kemana? Artinya kan uang sekarang udah kelihatan nih, metodenya adalah gali lubang tutup lubang. Duit dari gue untuk dibayarin ke orang lain, duit untuk nanti bayar orang lain lagi, hasil nipu orang lain lagi. Itu kan berarti sadar kan? Iya. Terstruktur. Oke. Nah, ada strateginya. Ada strateginya gitu kan. Beda berarti ini berstrategi, ada berstruktur. profiling biasanya. Nah, profiling ini tepat sekali. Dia itu sangat pintar loh memprofiling. Dia tahu gue suka mobil, dia tawarin gue mobil. Dia tahu orang suka tas, ditawarin tas. Dia tahu orang dokter-dokter butuh alat kecantikan, dokter kecantikan ditawarin lah alat kecantikan. Jadi ini sangat, menurut gue Mbak M ini pinter banget. Iya. Pinter banget. Terstruktur lah. Terstruktur. Jadi kalau, nah satu lagi nih. Tapi pengacara kemarin bilang katanya dia bipolar akut tingkat tinggi. Dan lo Bipolar Care Indonesia protes kan di situ kan, dan meresahkan kan. Kenapa protes? Apa yang membuat akhirnya protes? Pertama lucu ya, karena memang itu kan tidak ada dalam panduan diagnosa. Iya. Ya. Bahasa medis nggak ada tuh bipolar akut tingkat tinggi ya? Tidak ada, karena kan setiap psikiater atau setiap profesional, baik itu psikiater ataupun psikolog, mereka mendiagnosa seseorang itu tidak mudah, harus melalui assessment yang sangat panjang. Jika memang dibutuhkan misalnya tertulis atau pemeriksaan kepala dan sebagainya, itu akan dilakukan, atau lewat konsultasi saja bisa jika memang pasiennya memang jujur gitu. Jadi ya itu, Kak. Jadi akhirnya kenapa Pak? Akhirnya protes, kenapa orang pada protes? Ya nggak ada di panduan diagnosa. Nggak ada panduan diagnosa. Mungkin ya Bapak pengacara mungkin punya apa ya, ahli medis sendiri kali ya. Iya, jadi bikin perlu diteliti ya, mungkin ada yang baru kali ya. Iya, tapi intinya jangan lah ya. Sampai aku ubek-ubek tuh, Kak. Aku nyari. punya. Jangan-jangan udah ada yang baru gitu. Betul. Iya. Aku kan punya panduan diagnosa tapi diubek-ubek nggak ada. Iyalah, ibaratnya hati-hatilah kalau profesional di bidangnya, jangan mengomentari hal yang bukan di ranahnya. Apalagi kalau itu sampai salah, itu sangat memalukan. Memalukan banget sih menurut gue. Iya kan? Jadi bahan ketawaannya. Iya, jadi badut akhirnya, kasihan kan. Saya ngomong begini kan kasihan sebetulnya, karena kan ini sahabat saya juga gitu kan. Iya. Kakak saya juga yang tercinta gitu. Saya justru mengingatkan. Oh iya, maaf. Iya kan. Mohon maaf juga, maksudnya tapi mesti jujur bahwa ya, harus jujur setelah kita bikin status itu, apa sih story itu.
jujur pada ketawa gitu jadinya. Ya ketawain. Di DM. Tapi kan bukan kita yang menertawakan dia, tapi Iya, di DM. orang yang menertawakan tindakan dia yang dia buat sendiri kan. Ya, ini bukan udah jadi pelajaran ya Bang, ya kan? Oke, kan nggak mau sebagai adik mengingatkan boleh dong, iya kan? Oke, terus satu lagi nih, sekarang ibaratnya ini juga sekarang banyak orang-orang, apalagi anak-anak muda remaja-remaja yang mendiagnosis dirinya sendiri, wah gue bipolar nih. Nah, pesannya apa nih buat mereka ya? Mental illness nih, gue depresi nih. Karena padahal kan setiap manusia punya tingkat stres, punya level stres. Nggak mungkin manusia nggak ada stresnya ya kan? Iya. Ya tapi belum tentu setiap orang itu depresi atau punya mental illness kan? Iya. Iya. Apa nih pesannya? Kan orang sekarang udah pada dengan bangganya bilang, gue bipolar, Iya. gue depresi gitu kan. Pesannya bahwa kita saja yang sudah didiagnosa dengan proper, kita ingin keluar loh Kak, kita ingin pulih. Pengen pulih dari situ. Pulih ya. dari situ. Kalau kalian self diagnose, diagnosa itu fungsinya apa sih? Diagnosa itu fungsinya adalah untuk menentukan perawatan yang tepat. Apa yang harus dilakukan ya? Iya, perawatan ke depannya Kak. Iya. Supaya dia pulih. Gitu. Jadi kalau misalnya mendiagnosa diri sendiri hanya berdasarkan Google, hanya berdasarkan apa yang kalian baca di internet dan sebagainya, terus tidak melakukan perawatan lagi, itu nanti takutnya ya tadi jadinya jadi hanya sekedar tren, dianggap keren, padahal itu sama sekali nggak keren. Betul. Sama sekali nggak keren Iya. gitu. Orang dengan bipolar sesungguhnya aja pengen lepas dari situ kan? Iya. Lagi berjuang. Berjuang. Betul. Berjuang. Jadi pergi ke profesional untuk mendapatkan terapi itu saja tidak cukup loh Kak. Iya. Harus ada perjuangan setiap hari. Betul. Support dari keluarga juga. Support system. Iya. Ada effort yang harus kita lakukan. Iya. Kita harus berarti 2 kali usahanya untuk menjaga kestabilan emosi. Iya. Ya kan? Iya. Supaya kita tuh tidak menjadi tidak merusak. Misalnya kita lagi ngumpul-ngumpul nih, Iya. tiba-tiba kitanya jadi kayak ngerusak gitu loh, ngerusak suasana. Oke. Gitu. Ngerti. Kayak gitu. Oke, jadi itu memang dibutuhkan ya tadi faktor-faktor tadi, bukan cuma hanya pengobatan saja. Iya, Oke. ada effort-effort lain dan itu tidak mudah loh. Iya. Kalau Egy sendiri sekarang dari 2013 sekarang masih minum obat ya, Fari? Kalau aku kan jadi udah opini keempat ya. Iya. Iya. Jadi udah pergi ke dokter yang keempat. Keempat deh kalau aku nggak salah itu. Iya. 4. Aku sudah untuk emosinya sudah stabil gitu. Cuma mungkin ini ada mimpi buruk gitu. Oke. Suka mimpi buruk. Suka mimpi buruk. Itu emang katanya salah satu gejalanya juga. Kalau mimpi buruk itu nggak ada di pandangan diagnosa sih Kak. Iya. Cuman ya mungkin ada trauma mungkin kali ya. Kalau mimpi buruk itu. Iya. Jadi kalau aku minum obatnya itu obat untuk bisa tidur aja Kak. Oke. Untuk obat tidur. Tapi mau nanya nih. Obat tidurnya tuh bukan yang itu loh Kak, diracik. Iya. Bukan yang sering disalahgunakan. Salahgunakan. Nah, itu pertanyaan saya begitu itu kan. Ya, saya jadi mikir nih. Jangan sampai ada orang gitu kan mau pakai narkoba supaya aman dibilang gue depresi gitu kan. Ya. Gitu kan. Jadi orang-orang atau expert dokter yang memberikan obat seperti itu juga harus hati-hati kan. Iya. Harus menganalisanya, diagnosis harus tepat ya kan. Iya. Oke. Jangan sampai orang lepas dari kasus narkoba dengan alasan minum obat-obatan itu kan. Oke. Dan itu harus racikan, harus ada resep dokter dan harus ada yang mendiagnosis, harus bertanggung jawab kan. Iya. Oke. Kalau gitu terima kasih. Iya. Ya. Thank you. Sama-sama. Dan aku kenapa ngomong begini karena aku punya bisnis juga di Australia. Aku punya rumah di sana. Rumah itu kayak klinik. Isinya adalah untuk merawat orang-orang yang mental illness.
Dan itu kerjasama sama government sana, dan ada perawat-perawat di situ. Ini udah berjalan 2,5 tahun. Oke. Iya, jadi aku juga sangat care dengan seperti ini, hal seperti ini. Iya. Hebat Iya. Kak, salut Kak. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Salam buat teman-teman yang lain. Iya. Ya, mudah-mudahan jadi pembelajaran buat semua. Dan ingat sekali lagi, ya jangan jadikan bipolar sebagai alasan atau tameng kamu untuk lari dari tindakan kejahatan kamu. Karena kejahatan, penipuan, kriminal dengan bipolar adalah dua kotak yang berbeda. Iya. Dan ingat satu lagi, orang dengan bipolar tidak setiap hari dia mengalami gejala atau fase itu. Iya. Itu hanya periode tertentu dan kebanyakannya adalah fase normal dalam hidup. Iya, label yang diberikan ketika gejalanya muncul. Itu. Jadi bipolar adalah label saat gejala muncul saja. Iya. Tapi tidak tiap hari, tidak 24 jam kan? Iya. Pas saat fase normal tidak berarti kan? Tidak dong. Ini yang penting. Oke. Terima kasih atas obrolan yang sangat menarik, Mbak. Oh ya, semoga ada insight baru ya Kak. Pasti dong, pasti. Insya Allah. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.